Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan memaparkan salah satu materi kita selama program sekolah penggerak ya, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Ya, nah sebelum memulai materi, kita ice breaking dulu ya, biar supaya fokus karena tadi kita sudah banyak materi. Nah, clue-nya jika saya bilang lakukan, maka ibu-ibu semua melakukan apa instruksi saya. Ya, clue-nya adalah lakukan. Oke, kita mulai ya Bu. Oke. Lakukan, pegang kepala, lakukan pegang hidung, pegang pundak. Ayo nggak konsen, tidak ada clue-nya. Begitu ya Ibu. Oke, nah oke. Kita sedikit ice breaking untuk penyegaran. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya. Oke, sudah nampak Ibu? Sudah Bu. Sudah jelas. Oke, sudah ya. Nah, di sini itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada ibu-ibu sekalian, apa sih persepsi ibu tentang pendidikan yang memerdekakan? Ada yang bisa kasih saya masukan? Diskusi dulu nih kita. Boleh Bu, saya Bu Eni. Ya. Ya, kalau menurut pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berorientasi atau berpusat kepada siswa dalam memberikan pembelajaran itu melihat segala potensi, bakat, minat, karakteristik peserta didik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut gitu. Tidak berkesan memaksakan kehendak dalam hal materi pembelajaran. Itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Eni. Ibu-ibu yang lain ada masukan lagi? Mungkin Bu Yulina ada? Hampir sama Bu dengan Bu Eni tadi, orientasinya itu pada siswa. Jadi kita itu mendorong siswa untuk aktif, tidak merasa tertekan dan bisa berkreasi, tidak minder dengan perbedaan dia dengan orang lain, karena setiap siswa kan punya potensi. Jadi kita sebagai guru itu mau pendidikan yang mendorong siswa untuk mengembangkan potensinya dengan percaya diri. Oke, terima kasih Bu Yulina. Nah, apa yang ibu-ibu sampaikan tadi benar ya Bu, bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa ya kan, di mana siswa memiliki kebebasan untuk berkreasi ya kan. Beda dengan pendidikan pada zaman dahulu, yaitu orientasinya teacher center ya Bu ya. Teacher center ya kan, di mana guru adalah sebagai fasilitator, kemudian dia juga ceramah itu lebih dominan gitu kan, dan siswa tidak diberikan banyak kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kreativitasnya. Nah, pendidikan pada zaman dahulu itu sangat mengekang siswa, di mana siswa tidak bisa berkreasi. Nah, untuk itu dengan kemajuan teknologi sekarang, kemudian kemajuan pendidikan sekarang, maka digalakkanlah pendidikan yang memerdekakan, ya kan Bu? Nah, di sini dia. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang dalam tujuan pendidikan. Pendidikan itu soal dasar, yaitu mewujudkan suasana
belajar dan proses kegiatan pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan lain sebagainya, ya kan? Ini adalah pendidikan yang memerdekakan yang saya dapat dari berbagai sumber. Nah, bagaimana pengertian pendidikan yang memerdeka? Nih, seperti yang Ki Hajar Dewantara pernah sampaikan dulu ya Bu ya, kalau ibu-ibu pernah ingat di materi kita di hari kedua kalau saya nggak salah itu tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah di sini pendapat Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, kira-kira ibu-ibu setuju dengan pendapat Ki Hajar Dewantara? Ya, setuju Bu. Setuju ya kan? Ya, itu benar. Nah, tujuan pendidikannya yaitu memerdekakan manusia. Nah, manusia yang merdeka itu hanya ada 2 poin. Yang pertama, selamat dan bahagia, ya kan? Kalau dia tidak selamat dan dia tidak bahagia, otomatis dia tidak merdeka ya, Bu ya? Iya, karena dia ada tekanan dari berbagai pihak yang menekan kreativitasnya. Kemudian pendidikan yang memerdekakan itu, ini di slide selanjutnya saya tampilkan. Sebentar ya Bu. Ini dia. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator. Ya kan Bu, kalau kita lihat pendidikan zaman dulu guru itu bukan hanya sebagai fasilitator ya kan, tapi guru yang memberikan pertanyaan, guru yang menjawab juga, ya kan. Saya ingatnya dulu seperti itu waktu saya masih SD. Kemudian siswa diberi kesempatan menentukan cara belajar mereka sendiri. Ya kan? Nah, ini juga salah satu poin dari pendidikan yang memerdekakan, di mana siswa diberikan kesempatan untuk menentukan cara mereka belajar. Kemudian siswa merupakan tokoh utama pembelajaran. Nah, ini juga yang biasa sering kita sebut student center ya Bu ya. Siswa merupakan tokoh utama dari proses pembelajaran, karena guru hanya sebagai fasilitator saja, penyampai yang memfasilitasi siswa. Kemudian siswa mampu merumuskan harapannya sendiri, ya kan? Di pendidikan yang memerdekakan ini, siswa diberikan kesempatan untuk merumuskan harapannya sendiri. Kemudian yang terakhir, siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkannya sendiri. Artinya guru hanya memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Kan? Kemudian ini dia. Di samping kita memiliki pendidikan yang tujuan kita adalah untuk pendidikan yang memerdekakan, ternyata ada kelebihan dan kekurangan dari pendidikan yang memerdekakan ini. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu, kan, yaitu siswa bisa lebih mengeksplor kemampuan sehingga pembelajaran terasa mudah karena dia merasa senang. Itu kelebihannya yang pertama ya Bu ya, karena siswa diberikan kesempatan untuk berekspresi sehingga dia merasa senang, dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa kemampuannya itu terbatas gitu. Kemudian suasana belajar menjadi demokratis, ya kan? Nah, kalau sudah merdeka, sudah siswa merasa senang, otomatis pembelajaran juga demokratis, di mana siswa juga bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya. Kemudian melatih berpikir kritis, ya kan? Dengan siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, berarti kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis. Misalnya kita memberikan suatu permasalahan yang harus mereka cari jalan keluarnya, ya kan Bu? Oke. Kemudian di samping kelebihan ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu
sulit diimplementasikan dalam skala besar. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus satu persatu mengetahui kesenangan siswa. Jadi jika dalam skala besar itu akan mengalami kesulitan. Kemudian memerlukan waktu adaptasi untuk mereka yang tidak terbiasa dengan mandiri dan demokrasi. Nah, terkadang di suatu kelas ada beberapa anak yang tidak semua bisa terbuka, Bu, ya kan? Ada yang masih tertutup, ada yang tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya, kemudian tidak bisa mandiri dan demokrasi karena mereka belum berpikir terbuka tentang cara belajar yang merdeka, yang mereka mau seperti apa. Kemudian fasilitas sekolah pada masing-masing sekolah. Nah, ini juga menentukan ya, Bu ya. Jika fasilitas sekolah tidak mendukung kita untuk belajar sesuai dengan kesenangan siswa juga agak sulit ya. Kemudian itu tadi pemaparan saya mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kemudian di sini ada mindset ya. Ada kalau dibilang peribahasa sih bukan, tapi kata-kata bijak lah istilahnya. I can learn to do anything I want. Saya dapat belajar apapun yang saya inginkan. Challenge help me to grow. Tantangan membantu saya untuk tumbuh. Ya kan? My effort and attitude determine my ability. Jadi sikap saya itu menentukan bagaimana saya, dan feedback is constructive. Jadi kritik itu adalah membangun, kan Bu? Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kita berdiskusi ya Bu, karena saya juga belajar, jadi kita sama-sama diskusi atau ada masukan, saran, boleh Ibu dipersilahkan. Terima kasih ya Bu Ena, pemaparannya cukup luar biasa dan kita untuk bagaimana memerdekakan pendidikan yang memerdekakan ini nantinya akan kita terapkan kepada siswa kita di kelas masing-masing. Jadi mungkin ini saya tanyakan begini Bu, beberapa tahun belakangan ini ataupun sebelum kita mengenal konsep Merdeka Belajar, itu dalam sekolah ataupun kelas masing-masing, kita terkadang sering sekali memaksakan kehendak, ya sedikit memaksakan kehendak kita kepada siswa. Sebagai contoh mungkin dalam hal menggambar ya, misalnya menggambar. Ketika si anak tadi menggambar sebuah pemandangan, mungkin kita merasa heran gitu kan. Misalnya ada pohon yang daunnya berwarna merah gitu. Nah, jadi kebanyakan pada zaman dahulu itu daun kok merah gitu kan. Jadi menurut saya seperti ini, apakah dengan kita membebaskan anak untuk mengekspresikan seni yang dia punya atau menurut pemikirannya, apakah itu kita sudah memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa gitu kan? Kalau yang dulu dilarang, apakah sekarang boleh bebas? Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Jadi maksudnya bentuk atau model seperti apa yang kita berikan untuk anak peserta didik kita supaya dia merasa merdeka dalam belajar? Itu mungkin Bu. Terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, saya mencoba menjawab ya Bu. Berdasarkan hasil pengalaman saya ketika dulu memang saya pernah juga seperti itu gitu kan. Saya memaksakan lah, istilahnya memaksakan kepada siswa, ini harus seperti ini, kriterianya seperti ini. Lain dari ini salah gitu kan. Nah, tapi setelah saya telaah kemudian seiring berjalannya waktu dengan sekarang, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu salah gitu. Dengan mengekang mereka nggak bebas gitu Bu. Memang mereka berbuat sesuai dengan yang kita perintah gitu kan, namanya kita juga gurunya gitu kan. Tapi ada raut wajah yang memang saya tertekan gitu.
saya tertekan, saya lakukan tapi saya tertekan gitu, saya nggak bahagia. Itu yang saya tangkap dari siswa. Kemudian setelah seiring dengan berjalannya waktu dan kemudian ada pendidikan yang memerdekakan seperti ini, nah saya memberikan suatu tugas yang misalnya tentang menggambar tadi ya saya memberikan kebebasan kepada mereka. Memang secara logika kita nggak sedikit lain ini ya kan, ada gambar pemandangan yang tidak seharusnya seperti pemandangan gitu, tapi dengan begitu kemudian kita beri mereka penghargaan, kita beri mereka masukan, oh iya ini gambarnya bagus, kreatif ya, ada burung yang warnanya hijau misalnya gitu kan. Nah mereka senang gitu, dan efeknya apa? Efeknya ketika dikasih tugas lagi, kedepannya mereka ya happy aja gitu, Bu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ibu yang lain ada masukan, boleh Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung di Zoom saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sama-sama Bu. Ibu sekarang masih ada satu lagi nih, kan kita disuruh kritik ya, kritik. Boleh dari Bu Eni, Bu Yulina, Bu Herlendi, biar supaya waktunya juga panjang nih. Boleh Bu, satu-satu. Bu Lina dulu, Bu Lina. Oke, Bu Lina, silakan Bu. Ini berupa masukan ya Bu ya? Ya, kritik, saran Bu, boleh bebas Bu. Saya Ibu ini sudah rinci penjelasannya, saya juga sudah memahami. Jadi saya juga bisa menambah wawasan saya dari presentasi Ibu, bahwa memang untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka, memerdekakan siswa, itu harus dari hati, tidak boleh kita saja yang memaksakan kehendak, dan sebenarnya kita pun tidak boleh terlalu membebaskan anak. Jadi istilahnya semua ada batasannya, meskipun mereka memiliki potensi yang harus kita kembangkan, kita juga harus kasih batasan, jangan sampai mereka terlalu bebas atau terlalu merdeka. Semua memang kendali tetap di tangan kita, hanya saja bagaimana supaya mereka itu bisa mengembangkan potensinya. Jadi ini sebenarnya tugas kita, PR kita sebagai guru sebenarnya di sini. Mencari cara yang kreatif supaya anak tidak tertekan, supaya potensinya juga berkembang, dan kita juga rajinlah mencari gitu supaya pelajaran yang kita berikan itu sama siswa. Kira-kira begitulah Bu, kurang lebih dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yulina. Mungkin Bu Eni ada kritik, masukan Bu? Ya, kalau dari saya yang sudah saya lihat tampilannya sudah bagus, isi materinya juga sudah bagus, dan benar apa yang disampaikan Bu Yulina ya, bahwasannya di konsep Merdeka Belajar ini memang guru sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari semua pembelajaran yang ada di kelas. Jadi guru itu harus rajin mencari informasi dan kreativitas yang baru dalam memfasilitasi siswa kita untuk belajar secara merdeka. Tanpa adanya guru yang rajin dan berinovasi, tentu siswa itu ya tidak akan mengikuti saja alurnya seperti itu gitu. Jadi perluas dari seorang guru untuk lebih berkreasi lagi. Tapi semuanya sudah bagus, mereka sama-sama berdikir. Demikian Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Bu Herlendi, ada kritik, masukan, dan saran Bu? Bu Herlendi, bisa dengar suara saya Bu? Bu Herlendi, suaranya masih di mute. Iya Bu.
Mic-nya. Di unmute dulu, Bu. Ya, jadi menurut saya juga penjelasan Ibu sudah cukup baik. Materi yang tadi. Jadi ya dipahami. Kita harus apa namanya? Kita harus bagaimana murid itu supaya senang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu atas saran, kritik, dan masukannya. Harapannya ke depan kita bisa melakukan pendidikan yang memerdekakan kepada siswa ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih. Saya akhiri kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Aku